Oke, halo semuanya. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM yang membahas tentang cara menyusun perencanaan kinerja guru atau RHK ya untuk periode Juli sampai dengan Desember tahun 2024 atau periode 2. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan eh, pelaksanaan kinerja di periode yang pertama di tahun 2024, yaitu dari bulan Januari ya sampai dengan bulan Juni ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek dokumen Bapak Ibu ya mengenai dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024 seperti ini ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu cek dokumen, ini kalau atasan Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman hasil kinerja ya. Nah, ini kita cek dokumen. Nah, hasilnya seperti ini ya, dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Nah, di sini ada data ya. Nah, data nama instansi, periode penilaian, data pegawai yang dinilai atau guru yang bersangkutan. Selanjutnya ada pejabat penilai kinerja atau kepala sekolah. Dan yang paling penting ini adalah predikat kinerja ya. Predikat kinerja dari atasan atau kepala sekolah. Ya, jadi silakan Bapak Ibu cetak ya untuk dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2004 atau print out saja dalam bentuk PDF ya atau save PDF juga bisa ya. Nah, ini dokumen ini tidak perlu ditandatangani ya seperti itu. Jadi perlu diketahui dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya ya akan saya jelaskan sebentar. Nah, pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode Juni dan Desember dan 2 kali dalam 1 tahun anggaran ya seperti itu. Di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Nah, analisis ini digunakan untuk memproses predikat kinerja akhir tahunan yang akan dicantumkan ke dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan ya Bapak Ibu. Nah, oke, nah ini untuk dokumen evaluasi kinerja periode 1. Nah, kita lanjut ke selanjutnya silakan Bapak Ibu melakukan pergantian periode pelaksanaan praktik kinerja. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi silakan Bapak Ibu langsung klik ya untuk di bagian kanan sini ada nama Bapak Ibu ya. Nah, maka akan keluar menu ganti periode ya Bapak Ibu sini. Nah, di sini ada pilih periode. Nah, kita klik. Nah, nanti akan keluar ya ini untuk periode Juli sampai Desember tahun 2024 ini jika tertulis seperti ini Bapak Ibu belum dimulai oleh atasan. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah nanti akan melakukan memulai periode pengelolaan kinerja di bulan Juli sampai Desember tahun 2024 atau periode yang pertama. Nah, tampilannya untuk akun kepala sekolah seperti ini ya. Jadi nanti kepala sekolah akan memulai periode. Nah, dia akan menekan tombol mulai periode ya di sini. Nah, jadi mulai periode Juli sampai Desember tahun 2024. Nah, jika lanjut, guru dapat memulai perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, tim kerja pengawas sekolah dan dinas pendidikan dapat mulai pemantauan dan penilaian. Jadi, di sini kepala sekolah nanti akan mengetik ya kalimat pada kolom di bawah ini. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus mengetikkan kalimat sesuai dengan yang tertulis di sini. Saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Juli sampai Desember 2024 titik ya. Nah, jadi pastikan sama ya. Kalau tidak sama dia akan tertulis mohon cek ejaan dan coba lagi. Kalau sama, nah bisa tekan lanjut ya kalau sudah sesuai.
Nah, maka akan ada notifikasi di atas seperti ini ya. Periode Juli sampai Desember 2024 sudah dimulai. Ya, kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan. Anda juga dapat ganti periode untuk akses periode sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke akun gurunya ya. Oke. Ya, jadi kita tes lagi ya untuk gurunya, kita ganti periode di sini. Ya, kita pilih periode. Nah, di sini sudah aktif untuk periode Juli sampai Desember 2024. Silakan tekan pilih Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini akan berganti ya periodenya. Berhasil ganti periode Juli sampai Desember tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memulai perencanaan kinerja. Ini Bapak Ibu tertulis 1 sampai 31 Juli ya. Jadi silakan secepatnya Bapak Ibu melakukan perencanaan kinerja ya. Mungkin bisa ada kesempatan ya diberikan waktu yang lebih jika Bapak Ibu terlambat di bulan Juli ya, bisa mungkin di bulan Agustus ya untuk memulai perencanaan kinerja. Secepatnya Bapak Ibu langsung tekan mulai jika sudah aktif ya untuk perencanaan kinerja. Silakan Bapak Ibu cek data diri ya, pastikan untuk nama, data-datanya ya, status kepegawaian, pangkat, jenjang jabatan ya, satuan pendidikan induk ya. Nah, kalau sudah sesuai silakan Bapak Ibu tekan data sudah sesuai. Nah, ini ada konfirmasi lagi jika sudah benar, tekan data sudah benar. Oke, nah maka akan masuklah kita ke bagian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, ini bagian yang pertama, praktik pembelajaran. Nah, di sini kita akan memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah disediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memilih ya. Ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan perencanaan pada bulan Januari ya di periode pertama. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham sebagian ya. Jadi silakan di sini Bapak Ibu ya memilih indikator yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya untuk memilih indikator ya ini pilih indikator yang belum Bapak Ibu pernah pilih ya. Nah, contoh di semester 1 periode 1 itu Bapak Ibu memilih keteraturan suasana kelas. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memilih indikator yang lain ya, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, contoh ini ya metode pembelajarannya. Jadi aktivitas interaktif misalnya. Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi di antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ya, seperti itu ya. Nah, itu hanya contoh. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Atau silakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan atasan atau pimpinan kepala sekolah mana yang Bapak Ibu bisa pilih ya, atau bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu juga ya. Oke, jadi kita langsung kalau sudah Bapak Ibu memilih, silakan ke bagian menu bagian kanan bawah ke pengembangan kompetensi sini. Oke. Oke, ya. Nah, jadi kita di bagian kedua ini kita akan mengisi pengembangan kompetensi ya. Jadi di sini saya sudah tidak akan menjelaskan lagi untuk aturannya ya. Jadi ini minimal Bapak Ibu harus mendapatkan 32 poin ya, sama dengan semester 1 ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mau milih rencana hasil kerja ya. Ini ada banyak pilihan ya. Nah, ini ada 4 poin ya. Nah, ada yang 6 poin untuk kegiatannya ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih yang mudah ya untuk Bapak Ibu laksanakan.
Contoh meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi itu 8 poin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengambil ini sebanyak 4 kali saja kegiatan itu sudah dapat 32 poin Bapak Ibu ya. Nah, atau juga sudah ada ini kegiatan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 8 poin yang kita harus ambil dari kegiatan di PMM ya, contoh aksi nyata ya. Nah, itu kita dapat 8 poin Bapak. Nah, ini contoh. Ini contoh ya. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah memilih ini kegiatan 8 poin ya, ini kita bisa tambah target kuantitas misalnya 4 kegiatan ya. Ini maksimalnya 4 kegiatan untuk satu rencana hasil kerja ya. Nah, ini langsung jadi 32 poin Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu mau ingin menambah bisa ya di sini ya. Kalau mau ingin lebih juga bisa ya. Nah, silakan Bapak Ibu tambah. Misalnya mau tambah yang lebih mudah ya. Misalnya hanya mengikuti seminar 1 hari ya. Nah, bisa ya. Atau hanya mau sebagai peran sebagai peserta praktik baik juga dalam komunitas belajar itu 4 poin ya. Tapi harus dibuktikan dengan sertifikat. Ini juga ada yang 6 poin Bapak Ibu sampai ada yang 12 poin ya. Ini kalau 12 poin yang Bapak Ibu mau menjadi coach, mentor ya, fasilitator, itu lebih besar poinnya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti yang namanya program pelatihan dan pendidikan jangka pendek menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak ya, atau pelatihan manajerial kepala sekolah, itu langsung 128 poin ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memilih ya. Nah, dan menetapkan rencana hasil kerja ya. Seperti itu. Juga Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan kepala sekolah atau pimpinan atau guru-guru di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika ada kesalahan ya, nah bisa Bapak Ibu hapus di sini ya. Bapak Ibu kalau mau hapus silakan Bapak Ibu tekan hapus untuk menghapus rencana hasil kerja seperti ini ya. Nah, jadi ada tombol hapus, ada tombol tambah ya, seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah memastikan mengisi rencana hasil kerja ya, ini dengan target total poin 32 ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menekan tombol ke tugas tambahan di bagian kanan bawah sini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu mengisi tugas tambahan. Ini hanya opsional ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi rencana hasil kerja berupa tugas tambahan. Ini opsional. Jika tidak ada silakan melewati ya. Jadi kalau untuk rencana hasil kerja tugas tambahan ini contoh wakil kepala sekolah ya, atau kepala perpustakaan ya, atau kepala laboratorium, atau wali kelas ya, dan pembina OSIS atau ya dan lain sebagainya ya. Ada juga guru piket ya, ada operator dapodik atau ada bendara bos ya. Jadi silakan disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya silakan Bapak Ibu lewati ya. Ya pasti minimal Bapak Ibu pernah ada tugas tambahan sebagai guru piket ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan dibuktikan dengan SK tugas ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan menekan tombol ke perilaku kerja di bagian kanan bawah sini ya. Nah, silakan tekan ke perilaku kerja. Nah, silakan Bapak Ibu mau milih ya. Ini mulai dari aspek yang pertama berorientasi pelayanan ya. Pilih indikator perilaku yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, ini contoh memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya ya.
atau bersifat ramah kepada peserta didik orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang dapat diandalkan oleh peserta didik orang tua maupun rekan sejawat, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memilih ya, ada indikator perilaku dan perwujudan perilaku ya. Ini perwujudannya, contoh Bapak Ibu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Perwujudannya ini ya, akan keluar misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, atau menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu isi untuk akuntabel ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Nah, oke, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih semua ketujuh aspek ya, dengan mengisi memilih indikator perilaku dan perwujudan perilaku, maka silakan Bapak Ibu menekan tombol kerangkuman di bagian kanan bawah sini ya. Kerangkuman. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan atau melakukan perencanaan kinerja di periode Juli sampai Desember 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan membaca rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada hasil kerja utama. Yang pertama ini ya, rencana hasil kerja ya. Contoh meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu nanti akan mengisi formulir ya. Mulai dari formulir diskusi persiapan, tindak lanjut sampai dengan refleksi tindak lanjut ya, sama seperti pelaksanaan praktik kinerja di periode yang pertama Januari sampai dengan Juni tahun 2024 ya. Ini yang kedua ya, Bapak Ibu harus mencari sertifikat ya ini untuk mendapatkan 32 poin ya. Nah, selanjutnya ini ya, ini untuk KOSP ya, nanti ini KOSP ini nanti untuk bagian kepala sekolah dan kurikulum tentunya. Nah, selanjutnya yang keempat ini rangkuman kehadiran juga ya Bapak Ibu. Jadi kehadiran Bapak Ibu pada saat kegiatan pembelajaran sangat menentukan juga ya. Nah, baru ada hasil kerja tambahan ya ini. Nah, ini untuk tugas-tugas tambahan yang diisi tadi. Kalau tidak ada, tidak masalah ya. Dan selanjutnya yang terakhir ini untuk perilaku kerja yang sudah Bapak Ibu pilih tadi yang akan menjadi target Bapak Ibu di periode yang kedua ini, bulan Juli sampai Desember 2024. Ya, selanjutnya Bapak Ibu tekan lagi lanjut ajukan ya di bagian kanan bawah sini. Nah, nanti akan ada lagi notifikasi terakhir, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Ya, jadi silakan tidak usah ragu-ragu ya, kalau sudah yakin silakan tekan ajukan. Di sini untuk simpan draft berarti kita belum kirim ya. Kalau memang Bapak Ibu masih akan ada perubahan. Kalau memang Bapak Ibu sudah fix ya untuk mengajukan, silakan tekan ajukan ya. Karena memang batas tanggal 31 Juli ya, tapi kalau memang sudah lewat masih dibuka untuk sampai bulan Agustus ya, silakan ajukan di bulan Agustus. Oke, tekan ajukan. Nah, di sini akan muncul lagi ya ini perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah 1. Diskusi dengan atasan, 2. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan, 3. Lanjut kesepakatan lalu laksanakan. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke beranda. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk notifikasi menunggu persetujuan atasan. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi atasan masing-masing kepala sekolah ya untuk mendapatkan persetujuan dari penginput dari perencanaan kinerja yang sudah Bapak Ibu susun tadi ya. Oke ya.
Demikian dulu untuk tutorial dari saya tentang cara menyusun perencanaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember di tahun 2024 di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu atau rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah. Dan nantikan video tutorial saya lainnya tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih.